di acara bahasa apaan? Bahas sekitar Kita. Iya. Bersama nanti. Selamat sore semua. Hari ini kita ada tamu terhormat nih. Wah, Kenalan dulu. Perkenalkan, saya Wiwanto Purnawan. Lahir Surabaya 6 Januari 1999, sekarang tinggal di Pejeng, Bali. Warga Ubud. Warga Pejeng. Pejeng. Pejeng coret, Pejeng coret. Ubud pinggir lah. Ubud kayak Tangerang kalau di Jakarta. Terus mau nanya apa ini? Kasih pertanyaan, Bet. Om Manto, dulunya ke Ubud gimana Om ceritanya? Ceritanya ke Ubud gimana ya? Ya dulu kan saya pernah tinggal di Jerman, terus balik ke Indonesia. Saya tinggal di Jakarta sebetulnya. Tapi waktu saya kembali itu, saya juga tinggal di Jogja. Ya, dari Jogja baru saya pindah ke Bali. Terus dulu sebelumnya boleh tahu profesinya lu ngapain dulu, Mas? Saya dari dulu sih sebenarnya udah main musik. Ya. Musisi ya? Musisi. Saya drummer, percussion ya, percussionist. Tapi juga sekarang karena saya main komputer juga, ya Ableton, arranger juga, aransemen juga, producing juga. Yang berhubungan dengan Musik. audio. Sampai saat ini kebanyakan musik ya. Audio. Terus lanjut dari Jerman balik ke Indonesia, ke Jogja, ngapain tuh Jogja? Ya waktu itu untung banget karena saya ketemu pas teman-teman orang-orang yang artinya bisa support saya ya. Ke depannya saya banyak belajar dari mereka gitu ya. Saya waktu itu tinggal di satu tempat gitu, kayak komunitas namanya Joglo Jago. Joglo Jago. Di sana juga ya saya berinteraksi dengan banyak ya seniman-seniman, pemusik. Pertama juga dengan Mas Jabo ya, terus Pak Legono juga yang punya tempat situ. Makanya tempat itu namanya Joglo Jago karena singkatan dari Joglo itu yang diriin Mas Jabo dan Pak Legono. Oh, Mas Jabo dan Iya. Pak Legono. Situ banyak tuh temen tuh interaksi dari Bali juga, dari seluruh Indonesia lah ketemu di sana. Seniman ya. lah pokoknya. Seniman juga, pelukis, pemusik, lumayan musikus semua. Dulu di sana tuh kumpul kayak gitu-gitu tuh apa sih yang bikin orang-orang pada datang ke tempat itu? Ya kalau saya pikir sih sebetulnya mungkin aktivitasnya juga ya. Ya aktivitas yang dibikin ya, komunitasnya juga yang ada ya, maksudnya ya orang yang datang dan pergi juga. Banyak kegiatan dong ya di banyak kegiatan ya. Makanya hampir boleh dibilang mencakup semua lah. Saya belajar di situ ya. Artinya dari seni rupa, belajar lukis, gambar ya di situ juga, belajar musik juga, workshop gitu Itu di sana. sanggar gitu ya? Ya, Sanggar bener sih nggak, tapi komunitas. Ya, tempat nongkrong. komunitas yang tempat nongkrong lah ya, tempat nongkrong ya. Tapi juga tinggal di situ juga gitu. Di situ ada kamar-kamar juga, kita juga tinggal di sana. Iya. Oh, Ada sendiri lah, presiden. ada kamar di sini Mas Presiden. Jabu, sini anak-anak ya. Bareng-bareng deh tuh semua. Bareng-bareng semua. Terus dari situ gimana ceritanya ke Bali itu? Sebenarnya kan saya orang tua ibu dari Bali ya, Abangan. Jadi bukan baru ke Bali. Nah ini yang jarang orang tahu ya kan. Cukup sering sih dari kecil ya biasanya kalau ngunjungin keluarga ibu ya pasti saya ke Bali. Oh berarti Jadi campur gitu ya? iya nggak terlalu kaget gitu. Ya. Ya udah biasa ya dengan suasana. Akhirnya di Ya pas Bali. kebetulan ya saya nikah pindah ke Bali ya. Ya mulai lah. Awalnya masih proses. Artinya kadang saya Jogja, Jakarta, bolak-balik. Karena kerja biasanya Jakarta kan. Ya kerjaan di Jakarta banyak. Banyak kerjaan dulu sering bolak-balik Jakarta, Jogja, kadang tur main musik juga keliling gitu kan. Tapi akhirnya ya saya pikir semakin belakang Bali Ubud Turma juga semakin berkembang, kegiatan semakin banyak. Ya mungkin saya lebih banyak di sini. Pindahlah ke Ubud ya. Pindah ke Ubud. Enggak, dari awal saya udah memang udah tinggal di Ubud. Oh, emang udah di Pejeng Ya, pas di Bali tuh udah tinggal di di Pejeng. Ubud ya. Wah, cerita dikit-dikit dong soal Ubud. Dulu Yang masa-masa. tongkrongannya seperti apa sih ya kan? Ya kalau Ubud dulu sih itu Medio berapa itu? Medio berapa itu? Tahun-tahunan susah berapa? juga. Tahun berapa itu? tahun berapa ya? Mungkin 80 90 ya. 80. 80-an, 90-an. Itu jalanan udah aspal 80 apa belum? 90 lah ya. Udah aspal apa belum jalanan? Jalan sih
Iya sebagian udah aspal. Udah aspal ya. Hanya beberapa tempat yang dulunya belum ada jembatan sekarang ada jembatan mungkin itu ya. Oh, oke. Nah, dulunya tempatnya nggak begitu ramai sekarang jadi ya tambah ramai. Berarti lihat tuh yang jembatan Keceng baru dibangun gitu-gitu ya. Jembatan maksudnya Sungai Petani Sungai itu? Petani itu. Enggak sih, jembatan itu kayaknya cukup lama itu waktu Abri masuk desa itu dibikinnya. Nah, cukup lama. 90-an itu Ya, ya. tetapi jalannya masih belum sebesar sekarang ya. Kecil-kecil gitu. Ya. Kalau dulu di Ubud apa sih kegiatannya kan kalau sekarang kan banyak ada yoga, ada musik, ada art. Apa dari dulu begini apa Enggak tahun juga sih. 80-an gitu. Ya sebelumnya kan Ubud lebih dikenal dengan kota yang lukis ya, seni rupa ya terutama ya. Ya. Kenapa? Kalau ya karena memang di situ orang tahunya wah, kalau pelukis tuh ya Pitamaha dulu. ada Pitamaha ya. Pitamaha Tapi kan dulu Walter terkenal. Spies segala ada dulu di sini. Itu sangat terkenal sekali untuk itu. Jadi banyak orang terutama pelukis yang sebetulnya main Ubud. Iya. Kalau pemusik sih belakangan aja. Tetapi cenderungannya juga kan musik kan Lebih ke entertain ya. iya lebih ke entertain. Bukan karena orang sini memang mau belajar mau cari. Iya, Ya. mau bikin Ya. musik. Karena kalau sini mungkin Belum unggulnya itu musik tradisinya kan malah kan. Nah, ya. Kalau belakangan kan banyak teman yang dari sini seperti modern musiknya bukan ingin belajar musik tradisi gitu. Iya. Oh dulunya Ubud itu kalau musik tradisi. Ya musik tradisional. Iya seiring perkembangan Iya, zaman perkembangan. gitu. Karena Ubud dulu kan juga beda, nggak banyak juga kafe-kafe kayak sekarang. Iya belum Iya. pariwisata ya. Nah, paling restoran-restoran ya, itu pun Iya. belum bisa kayak sekarang ada live musik segala macam. Iya. Jadi Ubud dulu memang sebenarnya nggak rame-rame banget, sepi juga sih. Kegiatan Banyak tapi tradisional. orang-orang perantau juga pada tinggal di sini tahun 80. Perantau cukup banyak tapi mungkin juga nggak sepadat sekarang gitu. Karena dulu Ubud itu Dulu perantaunya perantau, apalagi kalau yang misalnya ekspatriat yang cukup lama tinggal sini. Biasanya kita udah kenal kayak temen semuanya. Jadi kita saling tahu tuh mau di jalan ketemu. Kalau sekarang kan karena mungkin terlalu banyak ya juga jualan. Kadang kita nggak kenal siapa yang ketemu di jalan. Kalau dulu biasanya kita tahu ini Ya, teman, benar-benar kota ini kecil teman. tahu. Ya, Soalnya ya, kota kecil sama-sama. Kecil yang bersama-sama gitu. Ubud kan kalau secara general ceritanya dulu dia datengin banyak pelukis-pelukis internasional. Ya. Karena dari cerita-cerita pelukis wah mendapatkan ketenangan Ya. apa akhirnya banyak yang wah Dan akhirnya banyak pelukis yang tinggal di sini. iya Karena tenang banget untuk melukis, enak gitu Iya. suasananya saat itu. Ya salah satunya kan Walter Spies, iya ada Bonnet segala macam Keren. semua. pariwisata masuk Ya. das. Tahun kapan sih di Ubud pariwisata mulai ramai? Ubud sih pariwisata sebenarnya udah masuk lama tapi ya makanya relatif juga ya kalau ngomongin rame ya. Dulu juga orang udah pikir itu rame mungkin. Oh iya. Iya kan? Nah, akhirnya sekarang ya kita bayangin juga wah sekarang tapi kalau aku itu ngerasain memang kerasa lebih rame ya, rame-rame. Terutama banyak kegiatan yang dulu nggak ada, terus Sekarang ada. sekarang ada. Iya, Gitu. iya. Salah satunya misalnya bukannya nggak ada yoga, mungkin ada hanya itu lebih privat sifatnya. Kalau sekarang kayak jadi Ada Di mana-mana. ya, apa di namanya? mana-mana. Sekolahnya, Banyak. sekolahnya, banyak tempat Iya. latihan. Iya sih. Akhirnya berkembang juga musik yang dimainin anak itu jadi berkembang. Iya. Tadinya pikir Sebenarnya kayaknya motivasinya mungkin hampir sama kali ya. Sama-sama dulu pelukis cari ketenangan, yang yoga juga mungkin cari tempat untuk ketenangan kenangan. untuk latihan di situ. ya mungkin juga. Sebenarnya Tapi juga oke. ya tapi udah nggak sebegitu juga kalau pikir-pikir. Iya, iya. Ya karena kan ibaratnya yoga sekarang nggak cuma yoga ya bayangan orang meditasi, Iya, tapi iya. ya ada jadi healing, ada kirtan, Iya. kadang bikin apa juga kegiatan kan, atau seremoni. Nah itu jadi produk lah udah. ya udah jadi kayak semacam atraksi lah. Hmm. Ya. Salah satu bagian yang bisa menarik. Dan itu yang sekarang jadi orang daya datang pikatnya ke Ubud memang kebanyakan orang gitu. Iya, Pikatnya iya. Ubud ada di situ. Ya karena memang dibentuk ekosistemnya juga kan, disediain sekolahnya dan makanannya juga di sini kan. Dan itu kan efeknya impactnya juga ke semua orang. Iya, ada Ke impact-nya semua pasti. juga, seniman-seniman juga masih kena. Iya, gitu. iya. Di Makanya musik pun begitu. satu hal baru yang datang ke Ubud akhirnya cocok dan berkembang. Berkembang. Iya. Dan sekarang ya nggak bisa kita tutup sebelah mata emang. Ya Udah memang ada. seperti itu. Jadi ya Cuman udah hanya berkolaborasi kadang- aja mungkin. Kita jadi kurang selektif juga gitu loh. Kalau kan makin banyak orang, Apa aja masuk iya. diterima Iya. gitu ya. Nah, akhirnya ya bukannya kita ngomong nggak ada kualitas, tapi kualitas Iya. itu bisa menjadi berkurang gitu loh. Iya. Cara berpikir tentang wah kita kualitasnya gimana itu bisa berkurang. Karena saingan begitu banyak, setiap orang bisa datang mau ngapain aja gitu kan. Iya benar. Jadi nggak
kurang apa ya, kompetitif lah. Jadi kompetitif. Cuman ya artinya kita nggak berpikir lagi tentang ini harus bagus apa enggak nih gitu. Jadi berpikir akhirnya yang takutin justru kan ke nilai. Iya. Duit jadi. Karena Pokoknya gue segini. cepat gitu ya. Ngajar tapi gue hajar aja lah. Gak usah terlalu banyak latihan Itu mau pola ngapain. pikir Industri. Industrial jadinya. Industrial jadinya. Itu. Terus Apa, ngomong belajar soal, banyak hal gitu. soal musisi nih. Oh. Nih gue ada pertanyaan dari pemirsa nih. ini pemirsa dari siapa ini? Dari siapa? Ini Ditelepon kring gitu. Halo, itu. Pemirsa siapa ini? Siapa? Ini acara apa nih? Gue Enggak. Gue kejebak. Oh, jurang parkir loh. Jangan lama-lama parkir sini. Pertanyaannya ini. Dari siapa? Musisi favorit? Enggak, ini Oh, pertanyaan. Nanti pemirsa Oh, boleh iya. tanya nih. Yang nggak pernah jadi pemirsa. Oh, banyak loh ini loh, tonton ribuan itu loh. Wow. Hari ini legend is back loh dia tuh. Wow. Nah, kalau mau ngomongin Favorit musik musisi. favorit, waduh, kalau nggak dikecilin jadi banyak banget. Misalkan Musik favorit. 5 dah, nggak usah 10 deh. Drum dulu. Sama, susah. Karena hampir semua orang tuh Yang didengerin Bisa, yang pertama kali dari waktu Mas Musik? Wanto. Iya, musik pertama kali. kalau aku denger pertama kali ya sama lah kayak yang lain, The Beatles, Rolling Stone. Kalau nyoba-nyoba main favorit Rush gitu loh, Nelport. Oh, oke. Ya. Terus Tadi kenapa? juga dulu suka. Terus kan Mas Wanto perkusi nih, Mm-mm. tradisional kan. Mm-mm. Nah, kenapa? Ya sebenarnya nggak tradisional semua ya. Ya tapi Alat lebih- pukul lah, alat pukulnya. Ya, alat pukul. Makanya kan beda nih kalau misalnya Nah, konsepnya grup band kan ya kayak Rolling Stone, Hmm. Beatles. Kalau alat perkusi gini kan. ya awalnya sih dulu memang main drum. Ya, main drum, Hmm. Main band gitu juga. main band juga, Main juga, main band ya. juga, nggak main drum, main band juga. Jadi lulus SMA ditanya emang ya mungkin dulu masih jauh dulu ya pengen jadi mau musik aja, Ya. mau belajar musik lah pokoknya. Jerman juga tuh mau belajar musik. Nah itu. Jadi sebenarnya kalau secara keinginan sih nggak banyak berubah. Iya. Tapi nggak banyak berubah. Misalnya dulu pengen jadi insinyur, sekarang jadi pemusik. Karena kebang enggak. Iya. Emang dari dulu pengen jadi pemusik aja. Pokoknya di dunia seni lah. Sampai lah. Karena ibu gue malah aneh orangnya. Dari kecil yang pengen gue jadi seniman. Iya. Iya, kamu Nah, jadi penting pelukis nih. aja, kamu jadi pemain Hidup seniman. orang tuh Iya, penting. penting lah. Jadi itu. Apalagi doa ibu. Artinya- Ingat-ingat loh doa ibu. Gitu, penting. Artinya dia cukup dukung ya mereka ya. Karena udah punya drum ya, dari kecil. Disupport lah. Disupport lah. Disupport. Terus sejak kapan tuh Ya, akhirnya kan- tradisional gitu maksudnya? Gini, mulai mungkin karena dulu tinggal di Indonesia, kali kita kan zaman dulu juga, jadi nggak banyak informasi ada kan. Kita nggak banyak lah cerita taunya mau lingkungan, musik Ya, apa yang ada. tahu malah dari luar, Roll, malah. ajar rock, ya metal, ajar metal gitu kan, Iya. segala macam, jazz-jazzan, berapa jazz gitu. Ya cuman kan artinya aku waktu itu ke Jerman, sama ke Jerman. Nah di Jerman aku melihat tuh, lah, ternyata banyak juga ya alat-alat musik, instrumen-instrumen dari seluruh dunia. Yang orang Afrika main kayak gini, orang Brazil main kayak wah mulai kan. Ini kayaknya mulai Nasionalisme kebakar. Wah. Bakar tuh. Wah, Indonesia nyesel-nyesel juga sih nggak belajar, maksudnya nyesel juga nggak belajar gendang atau apa kan dulu gitu kan. Wah kadang soal di situ juga orang ketemu kita nanyanya pasti sama. Kalau ngomongin alat musik kalian apa sih? Main apa? Kadang kan awalnya aku dulu masuk tinggal di kota Jakarta kan, Iya. nggak kenal apa-apa. Kadang malu juga kan. Akhirnya kita mulai nyari belajar. Iya, Artinya itu bukannya- jadi termotivasi. Bukannya kita nggak tahu gitu loh. Kita mungkin tahu, cuman ketertarikannya kurang. Kayak kalau ngomongin keroncong kita dari kecil dengar. Iya, Tapi dalam sehari-hari kita nggak pernah berpikir lebih jauh Cara mainnya. apa gimana kan gitu. Iya, Nah, di situ aku belajar juga sih karena ya itu banyak orang tanya kamu di mana Indonesia, alat musiknya apa? Alat musiknya apa? Iya, penting. Kalau nggak penting. tahu. Jati diri bangsa. bangsa ya kan mesti tahu nih anak-anak. Iya. Masa mainnya apa? Drum. Di sana ya akhirnya tertarik juga dengan alat musik mereka. Kita juga pengen lah main, terutama alat pukul ya aku ya. Ya macam-macam ya, JB, konga, bongo, orang lihat belajar dari mereka juga misalnya. Wah mainnya kayak gitu tuh, unik juga ya. Ya nggak pernah kita tahu, tahu gitu ada. Wah, asik juga, ada banyak belajar itu. Oke. Akhirnya suatu hari Mas Jabu ke Jerman. Oke. Ya ketemu, ya mau ketemu ngobrol lagi nginep juga Mas Jabu. Banyak cerita lah Mas Jabu sama teman kita kan.
tentang Bikin apa tuh di Indonesia? Iya, aku juga banyak belajar dari dia. Dari Mas Jabo ya. Terutama tentang Indonesia ya, tradisinya ya, musiknya segala macam. Budaya lah ya. Karena itu juga kan dia banyak bercerita. Jadi yang kita lagi aus-ausnya kan, aus karena wih banyak sekali. Terus aja aku tawarin lah gitu untuk mau nggak berani kalau pulang. Ya. Gua ada proyek nih, gitu bikin proyek. Gitu, oh iya, terus aku putusin udah. Aku pulang dulu lah sebentar, mungkin 6 bulan gitu. Ya, cek ombak. di Jakarta itu, Pak. Jakarta sebenarnya aku langsung ke Jogja, Oh, karena Jogja. posnya di Jogja, di Di Jogja. Joglo itu ya. Nah, di Joglo. Ya mulailah. Dari situ deh. Kayak makin besar tertarik makin pengen belajar. Soal musik ya. Nggak balik lagi gitu, Mas. Aku sempat balik lagi. Sampai terus aku putusin, udahlah ke Indonesia aja deh. Aku juga banyak kok konsentrasi lebih banyak di sana gitu. Iya. Proyek juga mulai ada waktu itu kan, mulai sibuk. Artinya Ada kehidupan lah di Indonesia juga. ya sebetulnya aku memang Musiknya nggak mungkin juga tinggal di lebih Jerman banyak terus, sih. tapi ya mulai berpikir. Tapi waktu itu kan setelah proyeknya Rachel bikin satu album Rachel sama si Jabu, so ada proyek lain lagi, ya kan? Misalnya Goro-Goro, kita bikin grup Goro-Goro. Ada terus. Habis itu bikin Jagat, ya kadang Genggong waktu itu juga datang bersama Reza, aku juga ikut di dalam gitu kan, live-nya. Sampai aku ketemu yang lain-lain ya. Di sana kata ada Saunine teman-teman, orang kita bikin Goro-Goro ada Saunine. Apa itu? Ada itu grup quartet dari Jogja, anak-anak isi, namanya Saunine. Sauni. Dia Saunine gitu. Saunine. Iya, Saunine. Ya. Sebunyinya gitu. Dia kan udah banyak tuh dia main sama ini, main sama siapa. Nah, Kak Wani, salah satu terakhir telepon dokter, Tok, ini Aaron perlu pemain perkusi, mau nggak gitu tawarin. Oh iya aku gitu lah. Itu terus aku mulai main lebar. Main lagi. Ya, tapi makin lama ya makin begitulah berkembangnya. Ya. Tahun berapa waktu itu pindah ke Bali, Mas? Aku tahun berapa ya? Waduh, tahun berapa ya? Sebenarnya aku udah sering bolak-balik sih, tapi menetapnya tahun 2000-an ya. 2000-an. Itu masih maksudnya masih kerjaan Jakarta. Masih bolak-balik. Sempat juga kita bikin sama Mas Isri kan, sempat tahanan kolaborasi sama anak-anak Sidoarjo. Aku Sidoarjo waktu itu lama di situ. Ya. Bikin musik. Bolak-balik ya, karena waktu itu kan mutur kan Eropa kan. Itu. Mutur Eropa men. Itu ya kamu tahanan. Kahanan. Terus bandnya masih apa? Sayangnya Mas Isri udah nggak ada, udah meninggal kan. Oh, udah. Mas Isri ya. Udah Mas dipajak. Isri. Udah dipajak Tapi lah ya. kahanannya tetap abadi itu grup. Abadi. Itu grup pertama yang kalau kita dengar anak-anak nih karena main kuntulan, itu grup pertama yang menyatukan antara Mas Isri, musik modern, kolaborasi dengan tradisional. Kuntulan Banyuwangi ya. Itu kahanan. Spesifik tuh ya. Ya namanya grupnya kahanan. Tur tuh ya ke Eropa ya. Wow, sering, bukan sekali 2 kali kalau kahanan. Waduh. Dan Mas Isri, untuk aku Mas Isri itu juga inspirasiku. Ya maksudnya aku perlu teman sahabat ya. Juga aku pikir dia termasuk salah satu drummer terbaik Indonesia yang Indonesia punya. Oh ya itu tadi pertanyaannya. Drummer spesifiknya drummer favorit. Favorit tuh. Favorit tuh. Mas siapa tadi? Ini Sisri. Ya pernah denger ya? Dari Semarang. Oh yang sering lah pasti dia dari Iwan semua Kantata Tapua, Iwan Palas. ya. Drummer Dan ya, macam-macam drummer dan pemain perkusi. Yang kecilnya juga, jadi dia cerita sama aku, dia juga dari kecil berangkat dari tradisi ya. Oh dia Aku lupa ya, masalah dia dulu sering di ini sama Kinarto Sabdo apa siapa ya. Dia Semarang juga kan, dari Semarang masih sering. Nice story. Luar biasa story. Terus Dan dia juga sangat mencintai musik tradisi Indonesia, perkusi. Oh iya pasti orang udah main, Udah bawa musik tradisi ke. Aku pikir dia juga orang yang nyatuin alat musik tradisi Indonesia dengan drum modern ya. Dia yang pecahin ide next level untuk dengan menggunakan kolaborasi tradisional dengan alat musik yang lain ya. Gokil ya musisi. Si Pele itu salah satu
mungkin cucunya anak didik di situ. Karena Pele juga di rumah kahanan kan. Nah, rumah kahanan tuh rumahnya di Sri. Selain di Sri Gada itu rumah dijadiin rumah kahanan. Karena di Sri kan sendiri ya. Semua drumnya alatnya ada di situ, sekarang di bawah. Nah Pele dulu anak-anak suara samsara aktif di rumah kahanan di situ. Ya latihan di ya sana. makanya kan Pele. Ubud akhirnya koneksi gitu musisi banyak. Ya datang karena wah di sana ada kan di Ubud banyak teman-teman musik kan, ada catur, ada Neo, ada Pele dan connect aja kayaknya. Dulu kan nggak tahu gitu. Ya kalau dari cerita itu ya itu kembali lagi dulu nggak seramai itu gitu ya. Mungkin yang paling lama ya aku jujur aja kalau mengatakan itu ya Arif. Dengan Planet Bambu. Planet Bambu. Iya. Halo Marif. Halo Marif. Itu paling lama sekali di Ubud memang ya. Maksudnya Ubud ya. Planet Bambu. Tadi masih sepi lah. Mulai ada yoga itu sebetulnya dulu aku pertama kali masih baru mulai itu aku sering diajak sound healing. Aku ajak Agustian belum kayak gini ya, sama Agustian sama ada Leonid namanya teman. Masih sederhana lah bentuk-bentuknya ya. Untuk makin lama tambah rame ya itu. Dia macam. Nah tempat juga makin rame. Artinya dulu nggak banyak juga kafe-kafe kan. Terus begitu juga nggak kebayang gitu. Oh di sini mau cari kerjaan buat main musik Lagi nggak kebayang. Iya. Sekarang mungkin terbayang ya. Ya kalau sekarang kan bisa jadi musisi. Enggak yang sekarang datang gitu. Kalau sekarang kan banyak orang datang memang karena itu. Ceritanya di sini banyak kafe, kita bisa main musik gitu kan. Iya, akhirnya jadi banyak atraksi. Iya, atraksi. Nah inilah Ubud generasi sekarang ini kan. Meskipun itu bisa datang dan pergi, waktu yang menguji. Iya. Karena beberapa kali banyak juga datang hilang lagi. Nah, siapa yang bisa bertahan di situ? Iya. Memang waktu yang memang aku ngeliatnya juga kayak gitu tuh. Ubud cepet banget ya orang datang dan pergi. Iya, berubah lagi, siapa lagi ntar mainnya sama siapa lagi. Seru sih. Tapi enaknya kan ya itu dah, makanya kita ada acara ngobrol gini sebenarnya biar ada info nih dari yang udah dulu lama di Ubud ya kan, cerita kita kan baru di Ubud ya kan, terus ya cerita aja dulu ya kalau keadaannya semakin meriah lah ya, semakin banyak orang datang, semakin banyak kegiatan ya, semakin campur, semakin beragam, semakin banyak tempat nongkrong ya, dan beragam tempat nongkrong tambah banyak. Kalau dulu tempat nongkrong yang favorit di Ubud mana aja? Nongkrong musisi seniman yang ngumpul gitu jarang ngumpul mana. Dulu Jalan Hanomannya masih sepi. Kalau Jati depan Jalan Hanoman situ anak. Jalan Hanoman. Maksudnya Jalan Hanoman itu berarti dipakai untuk dulu situ aku ada teman pelukis juga dekat juga ya, sahabat Ruri. Nah, dia tinggal di situ tuh. Di Ruri itu gimana? Jalan Hanoman masuk pertama kira-kira nggak jauh lah blok 1 karena dia ada galeri lukisan di situ. Pelukis dia? Ya pelukis. Anak-anak sering kumpul ke tempatnya dia kan, anak-anak artinya anak ya Jalan Hanoman. Iya. Kalau bikin acaranya, tuh Jalan Hanoman belum ramai sekarang. Dulu aku kalau ke Bali itu sama Ruri kan, tinggal di Jembawan pulang gitu loh. Dulu belum toko ini ya, belum. Gitu ya. Belum. Taruh kalau belum apa? Tongkrongannya cuma di situ aja gitu. Ya enggak juga sih. Kalau enggak tongkrongan susah ya, pasar Ubud. Sering sana pagi, gambar, ngopi ya. Di pasar Ubud itu? Ya mungkin dibilang tongkrongan ya bukan tongkrongan, yang tiap pagi udah ke situ aja janjian, berarti gambar model, tapi artinya bukan nongkrong terus karena ngobrol-ngobrol siang. Ya enggak nongkrong kan mas-masnya tapi kumpul sering kumpul, sering ketemu di sana. Ya ada lah jam-jam saya jam makan malam, mungkin lagi. Pagi biasanya. Kan zaman dulu enggak ada WA. Biasanya pagi. Pagi ya? Pagi itu udah pada di situ ngopi, di pasar Ubud asik sekali tuh pasti. Asik banget itu. Gitu. Pasar Ubud. Rokok dulu mau ngerokok. Terus kalau sekarang Om berkegiatannya spesifiknya apa Om? Saya sih nggak ngapa-ngapain. Iya, spesifik Om. Spesifik setiap hari nih. Oh iya sekali nih. Enggak, pensiun sih nggak mungkin lah pensiun lah. Ya tetap artinya kalau di rumah ya tetap bikin-bikin, ngotak-ngatik. Karena aku juga kan suka dengar main ya bukan sombong, suka teknologi ya saja. Jadi ya palingnya suka juga main komputer, belajar elektronik, musik ya, nge-DJ juga. Sekarang nge-DJ juga berarti? Nge-DJ juga lah. Kan kita pemusik juga, nggak banyak lah berbeda ngapain gitu. Spesifiknya ngapain ya, macam-macam lah kegiatan.
nongkrong di bakmi suasana sekarang. Sekarang Babi Joni. Ini ada pesan-pesan nggak nih Mas nih buat Pesan buat siapa nih? buat teman-teman di Ubud aja kan? Buat Kita yang teman-teman dengerin di kan Ubud sih teman-teman di pesannya Ubud. ya yang rukun-rukun aja. Rukun-rukun, baik-baik, ya kan. Happy Happy aja. Kita semua keluarga kan. Nongkrong bareng ya kan. Enak nih, makanya menarik nih Sarang Sami ini kan bikin kegiatan bareng nih yang jarang nongkrong sebenarnya, tapi akhirnya nongkrong dan bikin sesuatu yang positif. Ya, harusnya gitu. Harusnya gitu. Biar semakin Ya, semoga mempererat lancar, kembali ya. gitu. Yoi. Itu saran apa? Pesan-pesan. Pesan-pesan ya. Ini mau nitip Kesan dan kesan. mau nitip salam buat siapa gitu enggak? Nitip salam buat siapa Nggak ada gitu. yang dengerin. Nggak ada yang dengerin siapa gitu. Joni. Nitip salam nih buat siapa itu? Enggak lah. Buat yang di rumah atau siapa atau Enggak juga. Beta kali lu mau nitip salam. Oh. nah, enggak juga sih. Iya. Nitip salam buat siapa? Jual mahal. Sebenarnya sih udah secara garis besar udah lumayan mengenal lah gitu Mas Wanto sebagai musisi. Ya mungkin ada Ya mungkin enggak juga. cita-cita ngajar gitu. Aku orangnya punya Facebook, punya Instagram tapi nggak pernah ngepost. Iya. Sekali ngepost foto apa? Foto waktu muda. Apa memantau aja memantau. Oh, mantap. Observasi. Tapi ya. aktif ya Ya. di Instagram, di Facebook gitu aktif ya. Aktif ngeliat dia memantau tapi Ya, aku nggak maksudnya, aktif aku. ya maksudnya enggak aktif itu maksudnya lihat. Oh iya, pastilah ngeliat temen-temen gimana kan. Iya lah, perkembangan. Perkembangannya. teman-teman. Karena sekarang semua sosial media. Ya, dia. Sosial media. Itulah. Mau nanya soal apa lagi, Bet? Musik udah, ya kan? Terus cerita perjalanan sampai ke Bali udah. Nah, Terus Apalagi ya? kasih pesan Ubud udah. cerita Pesan tentang ke Ubud Ubud udah. udah. nah cerita Ubud udah. Ya kan? Oh, Rencana ke depan udah, Sarang Sami. Mau Sarang Sami. kami udah. Lukis itu ya? Ceritain. Lukis ya Om atau Enggak, saya kebetulan ya bikin instalasi lah. oke. Sound art lah. Show art ya. Sound. Sound art. Sound art. Wah ya. Musik lagi itu loh. Ya, musik memang Iya, ada semuanya. kan musisi. Musisi. Ada hubungannya Iya, musik. musik. Tadi dia mau ngasih lukisan tapi terus pikir-pikir coba ini dulu deh. Eksperimen gitu. Yoi. Pengen. Ya nih, sekarang teman-teman Pameris kayaknya persiapan semua ya. Lagi siap-siap. Iya. Soalnya bentar lagi tanggal 31. Aduh. Udah mulai mempersiapkan. Ya udah, Bet, kalau udah selesai kita Tutup aja nih. Nah, Biar berarti bisa nongkrong. ya bisa nonton. Oh, iya. Jadi terima kasih Mas Wanto. Ya, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Waktunya, Semoga bermakna. cerita ceritanya. Ini bermaknanya nanti Oh, berapa gitu ya. tahun? Wah, Ya kan? Berapa semoga- tahun lagi semoga nonton? bermakna. Mungkin ini juga bisa menginspirasi yang muda-muda. Iya. Semakin Ternyata di Ubud nggak cuma yoga doang, ada musik juga. ada men. musik juga. Itu. Kawan-kawan Oh, kita ada ya, artis. Ubud harus ada. Siapa tahu nanti ada. Ubud harus ada semua. Iya. Harus ada semua. Nanti siapa tahu ada guru yoga juga. Iya, kita bisa ini men, open call residen belajar musik misalnya Mas Wanto. Ya. Kita organize aja. Belajar juga ya? Tadi maksudnya guru yoga. Ngajar sih. Kalau Ngajar. misalnya ada yang perlu ya kita ngajar. Yoi, yang butuh diajar. Itu Yoi. diajarin. Diajarin. Bukan diajar tapi ya. Ya, diajarin. Diajarin. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di bahasa Bahas sekitar kita. kita. Sampai jumpa. Dah. Bye bye.